Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Rekan dan rekanita yang berbahagia, kembali lagi bersama saya dalam segmen Kultum Ramadan Ibnu IPPNU PAC Watulimo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang harus dihindari atau yang sebaiknya jangan dilakukan pada saat berpuasa. Yang pertama, idza wasal al sayy illa fathah baduni budhi muayyan yubdil saumuha. Sampainya suatu benda ke lubang tubuh dengan batas-batas tertentu, maka puasanya itu batal. Apa yang dimaksud dengan lubang tubuh? Lubang tubuh yang disebutkan di sini adalah hidung, mulut, serta kuping. Batasannya hidung itu sejajar dengan mata, atau biasa juga disebut dengan saringan pada hidung sebelah sini. Batasnya itu sejajar dengan mata. Jadi ketika suatu benda itu masuk ke dalam hidung melebihi batasannya, itu jadinya batal. Selanjutnya mulut. Nah, batasan mulut di sini adalah tenggorokan. Nah, ketika sesuatu hal atau suatu benda atau makanan atau apalah itu masuk ke dalam mulut dan itu sampai ke tenggorokan lebih dalam lagi, maka puasanya batal. Maka ini ketika kita berkumur ataupun memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu makruh, karena apa? Ditakutkan nanti akan tertelan dan membatalkan puasa. Lalu lubang yang ketiga yaitu adalah lubang kuping. Nah, batasannya lubang kuping ini adalah sekira yang terlihat oleh mata. Jadi di dalam kuping itu ada bagian yang terlihat oleh mata. Nah, itu ketika lebih dalam lagi berarti ketika suatu benda masuk ke dalam kuping sehingga benda itu tidak terlihat lagi oleh mata, maka puasanya akan batal. Yang kedua, perkara yang membatalkan puasa yaitu ketika mengobati dengan cara memasukkan benda ke dalam lubang kubul ataupun dubur. Nah, ketika suatu benda itu masuk ke dalam lubang kubul ataupun dubur, maka puasanya akan batal. Entah itu obat ataupun bukan obat. Artinya ketika ada sesuatu yang masuk itu ini selain obat, ya puasanya otomatis akan batal. Poin yang ketiga, perkara yang membatalkan puasa adalah mutah dengan sengaja. Nah, ketika ada seseorang yang mutah secara sengaja, maka puasanya itu nanti akan batal. Akan tetapi jika seorang itu mutah dengan tidak sengaja, maka puasanya tetap dihukumi sah selama muntahannya itu tidak tertelan kembali. Contoh ketika seseorang itu hendak mutah karena bau yang tidak sedap. Ketika dia mutah, nah mutahannya itu sampai ke mulut, lebih baik itu dibuang saja, jangan ditelan kembali, karena itu nanti jika ditelan maka akan membatalkan puasa. Poin yang keempat, perkara yang membatalkan puasa yaitu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis ataupun jima, atau juga bisa disebut dengan jima. Nah, ini biasanya terjadi ketika pada pasangan suami istri yang sudah menikah yang sah. Mereka harus menahan hubungan jima ini dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kalau malam hari tentunya bolehlah, asalkan nanti sebelum imsak mereka sudah melakukan mandi besar. Nah, ketika melakukan hubungan jima ini pada saat puasa, ya otomatis puasanya batal, karena itu adalah memasukkan suatu benda ke dalam lubang dubur ataupun kubul. Poin yang kelima, keluarnya air mani atau sperma dari khasafah atau dakar. Semisalnya contoh mani keluar akibat bersentuhan kulit dengan lawan jenis, atau keluarnya
mani akibat onani atau sebab bersentuhan dengan lawan jenis tanpa adanya hubungan seksual. Artinya kasafah itu bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang mengakibatkan maninya keluar. Nah, maka itu nanti puasanya batal. Yang keenam, ini berlaku untuk perempuan karena lelaki tidak mengalami hal ini, yaitu apa? Haid. Nah, haid ini atau nifas pada saat puasa. Selain dihukumi batal puasanya, orang yang mengalami haid ataupun nifas berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Dalam hal ini puasa memiliki konsekuensi yang berbeda dengan sholat dalam hal berkewajiban untuk mengqadhanya. Sebab dalam sholat orang yang haid ataupun nifas tidak diwajibkan untuk mengqadhanya. Poin yang ketujuh, yaitu gila atau majnun. Tiba-tiba gila pada saat puasa. Nah, ini hukumnya puasanya batal. Ya, kalau tidak batal ya bagaimana? Masa orang yang tidak punya akal, yang tidak berakal disuruh puasa, kan itu ya tidak masuk akal namanya. Karena orang gila itu tidak bisa kita hukumi karena akalnya yang kurang sehat. Dan poin yang terakhir, poin yang ke-8, murtad pada saat berpuasa. Nah, ini contohnya ada orang Islam di saat dia berpuasa, tiba-tiba dia murtad. Puasanya ini batal. Murtad itu adalah keluarnya seseorang dari agama Islam. Di samping batal puasanya, ia juga berkewajiban untuk segera mengucapkan syahadat serta mengqadha puasanya. Jadi ketika seseorang itu keluar Islam pada saat puasa, selain juga harus mengqadhanya, jika dia juga harus segera mengucapkan syahadat kembali masuk lagi ke agama Islam. Tapi jika dia tidak masuk dan memang benar-benar murtad, maka dia batal dan tidak berkewajiban untuk puasa karena bukan orang Islam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Ini sedikit pesan-pesan untuk rekan dan rekanita. Semangat berpuasanya, jangan pernah menyerah, jangan jadikan halangan di depanmu menjadi suatu halangan yang begitu berarti. Anggap saja itu adalah suatu rintangan yang harus kita lewati untuk kita melaju ke arah yang lebih baik dan sebagai tangga untuk kita naik ke diri yang lebih baik. Tuku kupat mangan santen menawel lepat nyuwun ngapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, perkara yang membatalkan. Yang kedua, Alhamdulillah minasyaitonir